mau opening pas bacakan nih gue udah bilang jangan gue gitu kayak jangan gitu. Jadi di si setan ini adalah setan kaki buntung yang sering gue lihat di lontar-lantar di sekolah gue. Lu keluar apa enggak? Kalau nggak nih anak gue matiin. Gue gituin. Nih anak gue matiin, gue gituin. Lu nggak bisa dapet kakinya. Nih anak kalau udah mati semuanya utuh, balik ke Tuhan. Gue gituin kan tuh. Jangan lah, gue cuma mau kakinya dia doang. Kakinya mau gue kejar lumpuh, kakinya mau gue potong. Jadi jiwanya dia ada di sana, tapi raganya dia ada di deket gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Big My Channel Selatan Jakarta. Kali ini bersama gua Bay di segmen tamat. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Di segmen kali ini gue lagi nungguin narasumber gue nih. Gue penasaran banget nih. Ya, malam ini kedatangan siapa nih? Assalamualaikum guys. Ngapain? Kok lu dah? Iya, gue di sini. Gue di sini. Ji, sehat. Mau syuting dulu nih. Pasang dulu gimana? Iya dah. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya. Nih, malam ini gua Bener gue nggak sih narsumnya? Bener sih ya? Iya bener. Gua pengen ngulik ceritanya si kru gua nih. Katanya ya menarik banget sih menurut gua, yang katanya tuh dulu pas masih zaman sekolah. Ya emang sih kalau dia tuh hidupnya penuh dengan misteri yang gue tahu ya. Soalnya kan dia Indomie nih. Indomie gue. Kita langsung aja dah ke Genji. Asik. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Selatan Jakarta. Oke, di episode kali ini gue berkesempatan menuhin salah satu request teman-teman semuanya buat ceritain tentang pengalaman horor gue di sekolah. Emang dulu sekolah di mana sih? Itu tuh yang depannya Pelbak tuh. Banyak nih. Salah satu sekolah di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat yang depannya ada Pelbak. Tuh. Coba dicari data. Cari dulu deh sementara nih. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi ini cerita pas gue zaman sekolah nih, gue kan lulusan 2015 ya kan, SMK, berarti kan gue masuk di sekitar tahun 2012 kalau nggak 2013 ya kan, pokoknya sekitar tahun itu. Nah cerita ini gue rangkum dari 3 tahun itu tuh gue sekolah di salah satu SMK di Jakarta Barat yang di depannya Pelbak. Itu cluenya. Nah ini cerita mulai dari gue kelas 10 dulu nih, gue murid baru nih pas gue zaman mos di sekolah itu. Jadi pas gue lagi mos kan gue barisan kelima dari di barisan depan tuh waktu upacara. Gue inget banget itu hari Senin. Nah rambut gue tuh yang masih pakai dikuncir 2 gitu ala mos lah, lagi masih pakai nemtek ala lah ibaratnya. Nah itu tiba-tiba salah satu guru agama di situ, kita lagi enak-enak lagi dengerin nasihat ya, kalau kayak ceramah gitulah. Salah satu guru lagi ceramah di depan podium, tiba-tiba guru agama yang di situ yang di sampingnya bilang gini-gini, sini kamu gitu. Manggil lu? Gue nggak tahu itu manggil gue, cuma kita langsung pada ngeliatin. Gue pikir tuh teman-teman gue pada bercanda dipanggil sama itu guru. Wah nyanyian suruh maju ke depan lagi nih ya kan. Ya udah gue takut kan tuh ya disetrap sama tuh guru tuh udah gini-gini aja. Gue udah duduk bukan duduk sih, kayak ke bawah aja dan nunduk gitu ya. Takutan kan? Ya. Takut disetrap, mana anak baru ya kan di situ, udah ditandain aja gue. Bener dong, gue langsung ditarik dia ke belakang sama tuh guru. Ditarik, gue dibawa ke atas ke lantai 2. Nah di lantai 2 itu kan sampingnya emang ruang guru tuh ya. Di sebelah sini tuh ruang guru. Jadi gue bisa di ruang guru itu bisa ngeliat anak-anak yang lagi pada upacara.
Nah di ruang guru itu sampingnya ada meja. Kita nggak sampai masuk ruang guru sih, cuma di samping ruang guru itu ada meja. Masih di luar ruangan. Nah terus guru agama gue si Pak D ya, gue nyebutnya Pak D, salah satu guru agama gue, bilang kayak gini, kamu kecil-kecil pegangannya banyak banget, kata dia kayak gitu. Lah gue kaget ya, gue nggak megang apa-apa posisinya, gue gituin. Pegangan apa ya Pak? Itu yang kamu sering bawa-bawa. Hah, bawa-bawa? Gue bingung dong, apaan yang gue bawa-bawa? Enggak Pak, saya nggak bawa apa-apa, itu teman-teman kamu. Pas dia bilang teman-teman, gue baru sadar, oh iya ya, emang sih gue kadang suka bawa teman-teman gitu. Terus kata, kamu kecil-kecil pegangannya sampai 11. Tapi gitu. sorry, itu di posisi lu itu masih nggak tahu apa-apa ya maksudnya, kalau emang itu makhluk itu apa gimana? Tabu sih gue sadar dia nggak ada, kadang ada gitu. Jadi kayak ya udah, gue masih kayak sama hal-hal yang kayak gitu tuh masih nggak terlalu, Belum peka banget. belum terlalu iyeng gitu. Kalau menurut gue ya belum terlalu iyeng. Gue cuma nganggap itu teman-teman gue yang unik lah ibaratnya gitu kan. Kadang ada yang bisa ngeliat, ada yang nggak bisa ngeliat gitu kan. Nah habis kayak gitu nggak lama, 11 Pak. Iya 11 kamu, sebentar. Ya udah akhirnya guru agama gue, kamu tunggu sini ya, suruh nunggu tuh di depan ruang guru sambil ngeliatin teman-teman gue pada baris. Dia turun sambil manggil kakak kelas gue yang kelas 3 nih, KH nih, gue nyebutnya KH. Ya udah pas gue ketemu tuh sama apa namanya, Si KH sama itu. si KH ini sama guru agama gue. Nah kayaknya si KH ini tuh bisa ngeliat juga deh, soalnya sama guru agama dipancing gitu kan, coba tuh kamu lihat tuh adik kelas kamu bawa apaan, siapa nama kamu, gue dipanggil kan, Aziza Pak gitu kan. Duh gue pengen diapain ya, gue tuh takut macam-macam, ngerti kan kayak. Sorry, itu KH itu maksudnya dari guru itu maksudnya apaan kok manggil kakak kelas lu gitu? Iya, jadi dia tuh dipanggil buat nemenin gue buat buang-buang yang gue punya, Oh katanya. jadi guru lu nyuruh buangin gitu? Nyuruh kayak buangin gitu. Sebelumnya kan gue diinterogasi dulu tuh sama dia, kamu ngapain punya 11 kayak gini, kamu dari mana aja kayak gini-ginian, kata dia. Nemu di mana? Terus KH bilang gitu, iya deh nemu di mana deh, kata dia kayak gitu. Kok lu mainnya gini-ginian sih? Gue tuh masih kayak gini-ginian tuh apaan, gue nggak ngerti gitu loh. Emang efeknya mereka buat gue tuh apa, gue juga nggak tahu. Selain ya udah gue suka main sama mereka gitu doang kan. Kayak ya udah dia ketika gue main di mana gitu dia mau ikut, ya udah ayo ikut sama gue gitu. Mau yang dari bentuknya kucing, anjing, manusia, kuntilanak, cewek cantik, kayak kurcaci gitu, ada. Kayak dan dia tuh datangnya sama gue tuh kan kadang siapa sama siapa Sorry, gitu itu loh. tapi dia jahat gak sih sama lu? Enggak, kalau menurut gue sih enggak ya, soalnya Sama dia yang lain gitu? suka minta, gue sih yang suka minta usilin gitu. Aduh. Mereka maaf buat temen-temen gue yang waktu itu suka dijailin. Tapi sekarang masih? Enggak lah, Oh jangan deh. enggak. Mau gue kirimin kuntilanak sebelum tidur. Nah terus akhirnya ya udah kayak gitu. Terus dibilang sama, ya udah nih, nah si KH sama guru agama gue tuh ngobrol, nih temenin nih, kasih tahu supaya buang gini-gini. Nah kata guru agama gue yang gue dengar, sebelumnya dia nanya juga nih guru agama gue, dia minta apa-apa nggak sama kamu, kata dia kayak gitu. Enggak sih Pak, dia paling minta, nggak minta menyan, nggak minta gitu-gitu kan, nggak minta yang aneh-aneh, bunga atau gimana. Takutnya minta kayak tumbal kali atau gimana gitu kali ya, mungkin guru agama gue nyangkanya. Dan mungkin yang dilihat dia juga energinya juga ada yang nggak bagus mungkin. Terus gue bilang sama guru agama gue, enggak Pak, dia cuma minta, kadang suka kalau malam Jumat atau kalau lagi sholat suruh minta apa namanya, bacain ayat kursi gitu-gitu, Minta doa lah ya. minta doa, kadang minta yasin gitu, Baik lah. kayak gitu. Nah terus dibalikin lagi sama guru agama gue, jangan, berarti kalau kayak gitu kamu baca yasin bukan buat diri kamu sendiri dong, berarti buat mereka dong. Nggak boleh, tetap aja nggak boleh, udah buang-buangin aja, nanti diajarin nih sama kakaknya ini nih. Nah emang kakak kelas gue ini tuh ya kayaknya emang paham juga sih, soalnya dia kayak sekolah aja kayak gue ngeliatnya kayak dia pakai batu cincin gitu, terus dia orang Betawi asli gitu. Gue maaf ya bukan bawa boras, tapi kayak ngerti gitu loh hal-hal kayak gitu. Dan keluarganya latar belakangnya katanya emang tahu hal-hal begituan. Jadi guru agama gue mungkin udah sering cerita juga sama dia, jadinya dia ngarahin gue untuk diarahin sama kakak kelas gue. Jadi gue deket nih sama kakak kelas gue nih,
si KH ini. Sorry, itu dia pakai batu cincin gitu di sekolah nggak apa-apa tuh? Satu sih, dan itu kecil. Kayak gitu. gue banyak kali. Ini kali dia mau jadi jimat kali ya kan, dukun. Enggak sih, satu doang, dan itu dibolehin sama guru gue yang satu itu. Jadi kayak cincin biasa doang gitu. Iya. Nah terus ya udah, akhirnya gue deket tuh sama kakak kelas gue, sampai kayak ayo deh lu mau kapan mau dibuang, ntar gue ajarin caranya, bla 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 segala macam. Kata dia, ya udah terserah deh mau dibuang kapan, kan dia nggak ngeganggu gitu. Nah sebelum dibuang tuh ya udah selang 2 hari gue sempet ngobrol sama teman-teman gue yang 11 itu. Soalnya Yaudah. temen cowok cewek. Random kan gue bilang, bentuknya Oh, ada teman-teman kucing. yang makhluk itu. Iya, gue bilang gue kayaknya nggak bisa sama kalian mau pergi sendiri atau gimana. Oh, lu udah ngizinin. Gue ngomong kayak gitu, gue nggak dibolehin sama guru agama gue, daripada gue nggak bisa sekolah sepolos itu. Gue mikirnya kan, daripada gue nggak boleh sekolah nanti gimana, gue gituin. Nanti mendingan kalian pada jauh-jauh deh gitu. Terus masih ada yang suka ngintil, masih suka gue main kemana, suka kadang lucu tuh gini, kayak gue main sama teman gue tiba-tiba yang bentuknya kayak kucing tuh ada di motor itu, ngikut kemana-mana, ntar dia hilang sendiri, ntar dia main sendiri. Gue ngeliat sih kayak kucing biasa gitu kan, tapi lama-lama kalau dia ngerasa ada apa gitu, gede banget, kayak berubah. Awalnya dia kayak kucing kecil, ntar berubah jadi kayak gede banget gitu, serem gitu. Cuma gue masih kayak antara halusinasi, fantasi, dan ya udah emang itu nyata gitu loh. Jadi gue kayak ngerasa ya udah Tapi gitu. sorry, itu yang ngeliat lu doang apa temen lu kalau bisa ngeliat atau gimana? Beberapa temen gue sempet ada yang ngerasain, karena gue ajak gitu ya, karena gue sering banget dibilang kayak gila lu, gini lu, segala macem, halu lu gitu ya kan. Akhirnya Yaudah, lu tunjukin lah ya. ya makanya suka gue isengin juga kan, coba dong tolong isengin gitu segala macem. Sampai kadang waktu itu gue berantem, kayak gue kan ya udah kayak anaknya salah-salahan juga ya, berantem gitu, mau cewek mau cowok. Kadang gue nonjok orang juga ngerasanya orang nonjok tuh bukan gue, karena kan kalau cewek mungkin tenaganya nggak begitu gitu ya, kata temen gue. Tapi ini kayak gue nonjok orang tuh kayak bener-bener laki yang gede banget badannya, Jadi, terus nonjok orang sampai segitunya, ibaratnya gitu. itu yang tunjuk cewek Cowok gue berantem pun juga kadang kayak lost control aja gitu sendiri. Efeknya sih kayak gitu sih yang gue inget-inget gitu. Mungkin yang takutin kayak gitu ya. Sampai kayak temen gue babak belur, sampai temen gue kayak encok sama segala macam. Dan itu kasusnya juga gak cuma sekali doang. Jadi ya mungkin yang ditakutin ke depannya kayak gitu. Dan itu emang masih sisa-sisaan tuh saat itu. Nah diajarin sama KH ini nih untuk buang, pisahin dari sebelah sini ke utara, selatan, barat, sama timur. Oh, disuruh gitu. Medianya itu gue pakai batu kecil sama kertas emas. Maksudnya batu biasa atau gimana? Nggak tahu, itu kakak kelas gue yang bawa. Tuh batu kecil 4 biji buat ke utara, timur, selatan, sama barat. Pokoknya kayak dipecah peta gitu kan. Nah itu dilapisin sama batu emas. Kertas emas, kertas emas gitu. Jadi kayak batunya ditaruh situ. Nah terus katanya gue suruh transferin tuh antara makhluk-makhluk itu ke dalam batu itu. Gimana caranya biar si makhluk-makhluk ini ada di dalam batu itu gitu. Nah habis kayak gitu ya udah gue nurut aja kan. Gue bilang tolong masuk ke sini ya, nanti gue akan bawa lu gitu. Katanya disuruh bohong-bohongin gitu lah, pokoknya kayak kalau bisa bohong-bohongin jangan sampai gituannya tahu, bla 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 segala macem. Ya gue nggak tahu ya, gue polos, gue ikutin apa yang dia suruh. Ya udah iya kak, dianterin tuh sama dia ke Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Berdua doang? Iya berdua, selantar selintir. Urutannya tuh harus ke Jakarta, kayak ngejahit gitu. Utara dulu, gue balik lagi ke selatan, terus gue ke barat, baru gue ke timur. Baru balik gitu. lagi. Iya, jadi kayak orang hilang gitu. Ngerajut. Akhirnya udah, terus gue dibawa ke rumahnya dia, ketemu bokapnya dia. Nah emang di keluarganya dia itu yang kayak ada aliran-aliran tersendiri gitu ya, kayak pencak silat gitu, yang agak-agak islamik gitu kan, perguruan kali ya. Iya kayak perguruan gitu. Nah terus gue dibersihin gitu kayak pakai air kelapa semuanya segala macem. Dibersihinnya dengan cara mandi atau gimana? Iya kayak disiram gitu kepala gue pakai air kelapa, terus kayak dibacain doa-doa gitu juga. Ya gue menurut aja, yang penting katanya hilang dan gue bisa sekolah gitu kan.
ya udah balik. Gue nggak tahu kalau emang itu masih ada imbasnya sama gue, makanya ya udah gue serantau seruntul gitu. Nah lanjut lah, itu di situ ya udah gue masih tetap bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gitu, termasuk penghuni di sekolah gue gitu. Cuma ya udah kayak gitu aja, gue anggap kayak jokes kayak gitu juga ya. Kalau papasan sih ya serem juga ya gitu. Cuma ya udah gue anggap jokes. Tapi yang temen lu itu balik lagi tuh gimana? Yang teman-teman gue Yang lu buang itu? setelah dibuang udah kayak gitu sih nggak ada, mereka gue nggak ngeliat lagi. Cuma Ada yang efeknya baru? kayak Ada efeknya? ada kayak efeknya yang gue bilang tadi, kayak gue tiba-tiba berantem sama orang, emosi gue uncontrol gitu, terus jadi kayak galak banget gitu loh. Kayak orang ngelihat gue tuh kayak bukan cewek gitu, kayak laki gede tinggi gitu kalau lagi berantem. Nah lanjut lah nih gue di kelas 1 sampai ke kelas 2 gitu ya. Kelas 1 kelas 2 ini gue masih ngejalanin kayak biasa. Nah kebetulan gue di sekolah tuh ikut teater. Nah gue school teater kan. Nah di teater tuh ya udah gue biasa deh tuh teater tuh paling mojok sendiri kalau latihan. Jadi kayak nyari tempat yang agak sepi, kita latihan di situ. Kadang kita kemana keluar dari sekolah terus nyari tempat yang sepi buat latihan, kayak pelantikan gitu-gitu kan, buat istilahnya kayak latihan kedisiplinan gitu kan. Pokoknya kayak ditatar gitulah sama eskulnya, latihan acting semuanya segala macam. Di teater gitu gue sering banget yang namanya acting tuh lost control, ketawa bener-bener kayak lepas, nangis kayak lepas. Jadi kayak udah ke bawah alur kayak cakep gitu sih, kayak gitu. Gila, katanya bukan gue banget. Kadang suka beda banget gitu. Suka sadarnya susah gitu, kayak woi lost nih kayaknya nih gitu. Kadang suka teman-teman gue juga kan ada yang lemah gitu ya, kayak kesurupan juga gitu, gampang kena. Gue sih nggak mau ngomong kalau itu bawaan dari gue atau dari penghuni situ yang mau masuk situ. Gue nggak pernah mau jujur gitu, cuma kayak gue nutupin keanehan gue gitu biar gue nggak dikucilin dong. Kalau mereka tahu itu penyebabnya gue, bisa-bisa gue nggak bisa ngejalanin aktivitas normal ya kan. Benar. Ya udah gue kayak coba buat nutupin diri. Nah sampai akhirnya gue tuh naik tingkat jadi senior. Nah pas senior itu kan ada yang namanya LDKO gitu kan, kayak mau pelantikan buat juniornya nih gitu. Ada rapat OSIS juga sama segala macam, kayak organisasi sekolah. Nah selama kelas 1 sampai kelas 3 itu gue sering banget dipanggil sama guru BK gue lewat mic, pakai mic itu, panggilan kepada Aziza kelas sekian ditunggu di ruang guru. Gue pikir wah gue kenapa gitu ya, kasus atau gimana. Pasti guru-guru entah gue lagi belajar atau lagi ngapain, pasti sering banget tuh nama gue disebut. Gue pikir kenapa, tahu ada masalah apa. Tahu gue dipanggil sama guru-guru gue buat ngapain, buat ngeluarin adik kelas gue, kakak kelas gue yang kesurupan. Iya, gue sering banget dipanggil sama guru-guru gue pakai mic buat ngeluarin adik kelas gue kalau nggak kakak kelas gue yang kesurupan. Atau ada tiba-tiba adik kelas gue atau kakak kelas gue yang ngetok-ketok kelas gue buat manggil gue, ngasih tahu kak si ini kesurupan. Jadi ya udah guru-guru gue pun juga pada tahu kayak gitu kan. Kayak gue dipanggil dukun di sekolahan gue gitu itu kan. Posisi lu di kelas berapa sih? Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 gue kayak gitu. Oke. Nah ini yang pas gue mau ceritain yang LDKO itu, ini yang pas di kelas 3. Gue kan udah jadi senior nih ceritanya, ngajarin adik-adik kelas gue. Nah tiba tuh waktu itu ada LDKO yang dimana kita harus diwajibkan untuk nginep di sekolah, ya kan? Bukan di luar sekolah? Enggak, di sekolah. Itu LDKO waktu itu kalau nggak salah OSISnya minta untuk di sekolah. Nah di sekolah itu dari pas belum mulai gue tuh udah pas zaman gue itu ada upacara pas LDKO itu pecah kendi. Gue kan tahu tuh penghuni sekolah gue tuh bentukannya kayak gimana. Ada yang cewek rambutnya panjang banget dari lantai 2 ke lantai 3, tuh rambut semua sepanjang perjalanan, itu banyak banget yang kesandung. Terus ada yang cewek di cermin, ada yang macam-macam, ada yang bunuh diri, ada yang gelantungan, ada yang ini, ada yang bayi, ada yang pokoknya banyak.
secara depan gue tuh pelbak, dan story-nya pelbak tuh juga gue udah pernah menelusuri itu sendiri gitu kan. Jadi kayak bayangin deh sekolah campur pelbak tempat pembuangan sampah yang mana isinya nano-nano, kayak gimana tuh horornya sekolah gue. Ya udah, habis kayak gitu pas LDKO nih, pas gue bilang pecahkan nih, gue udah bilang sama OSISnya. Kebetulan kan kita barisan senior, harusnya OSIS yang pada di depan dong. Kayak ada, oke, gue mau meresmikan LDKO gue nih, JDR gitu. Nah, gue sama eskul lain nih pada baris dong. Ya udah, menghormati dia pada mau opening gitu. Pas mau opening, pas pecahkan nih, gue udah bilang jangan, gue gitu kayak jangan gitu. Bukan sama, iya makhluk itu juga sama temen gue nih, maksud gue jangan ada pecah kendi, jangan ada pecah kendi, gue bilang jangan. Tapi emang gue telat, maksudnya gue harusnya ya, gue juga nggak tegas sih, harusnya gue maju, gue bilang please jangan pecahkan dia. Dan posisinya itu tuh maghrib. Jadi pas mau acara pecahkan dia itu posisinya tuh maghrib sore gitu kan. Pecahkan dia tuh jeder, udah dong kesurupan massal, jeder semuanya pada kesurupan massal. Nah pertama ya satu dulu tuh sorry, itu kesurupan massal berapa peserta kira-kira? Di setiap eskul beda-beda. Jadi tiap-tiap kelompok gitu? Eskul kan gue kan ada ya banyak ya, ada pencak silat, ada ini, ada itu, ada PMR. Jadi pas itu disatuin semua? Disatuin, karena LDKO kan, kayak pengen peresmian nih, lu jadi anggota baru gitu kan. Ya udah, jadi pecahan di kesurupan massal. Awalnya gue bikin gituin anak PMR. Anak PMR itu katanya, nih gue keluar dari zona gue tuh yang harusnya gue fokus di teater. Gue kan juga punya tugas sendiri kan ya, di teater jagain pos drama atau jagain pos nyanyi atau jagain apa gitu ya kan, buat peserta yang lain. Nah ini gue kebetulan keluar dari tugas gue itu, jadi gue kayak tolong dong Ji. Gue nggak kepikiran sama tugas gue itu. Karena gue nolongin anak PMR itu gue namanya siapa ya, gue lupa deh, pokoknya perempuan, siapa ya gue lupa deh, ada perempuan katanya kemasukan mulu kan, udah berkali-kali, terus sampai kayak ada guru matematika gue yang agak agamis banget, gue pikir dia bisa juga gitu kan, sama guru agama gue, olahraga gue tuh udah pada di ruangan PMR, di ruang apa sih namanya, PMR ya, ruang PMR. Lagi pada dimin dia tuh awalnya teriak-teriak tuh, awalnya dia dulu tuh yang baru ketahuan kesurupan massal, dari dia dulu, tolongin gitu. Gue nggak tahu kalau ternyata tuh hampir semua eskul kena gitu. Awalnya di PMR dulu nih, gue di ruang PMR. Itu posisi malam tuh ya? Itu udah maghrib lah, habis maghrib kan, habis pecah itu kita bubaran ke pos masing-masing, persiapan. Gak lama ternyata ada yang teriak-teriak, gue pikir udah mulai dong LDKO-nya. Kan pasti kan kayak ada yang teriak-teriak, entahlah apa, lagi drama lah, lagi mungkin lagi kalau basket lagi pada mau main basket, atau lagi ada apa gimana, gue nggak ngerti kan. Intinya di setiap eskul beda-beda. Pas di PMR nih, si cewek ini langsung teriak-teriak. Di situ ada guru yang gue bilang, guru agama gue, guru matematika gue yang gue anggap dia bisa, guru olahraga gue, pada nolongin gitu, kayak ngerejeng megangin kaki ceweknya itu. Terus bilang kayak gini, keluar kamu, udah dibacain doa berkali-kali. Gue tuh saking keselnya kan, katanya udah keluar balik lagi, saking keselnya pas gue datang, kenapa pak gitu, yaudah nih kamu ini nih keluar balik lagi, itu mah setan iseng, kata guru-guru gue gitu kan. Setan iseng begini segala macem. Guru gue tuh sampai kayak ada yang lepas tangan gitu kan, kayak yaudahlah keluar, dia ngapain gitu, soalnya masuk balik lagi, udah digini masuk balik lagi. Gue kesel sama itu setan, gue rejeng dia kayak orang gue pengen perkosa gitu sih, kayak tangannya gue giniin, lo diem, lo tatap mata gue gituin. Terus gue langsung kayak bilang, gue kan nolongin dia nih, coba pak saya nginiin, tolong bantuin bapak, ya udah kalau udah capek udah ini keluar aja. Nah guru-guru gue pada keluar, gue sama tim PMR, jadi temen gue ada yang megangin kakinya dia. Nah dia tangannya yang tadinya gue cuma pegangin ala-ala, gue pegangin gitu, gue bacain doa sampai segala macam, yang biasanya cuma kayak gitu, gue udah kesel, gue udah capek, gue rejeng, gue buka tangannya kayak gini, gue gituin di tempat tidur PMR, gue giniin, terus gue bilang, gue tatap matanya, terus gue langsung teriak kayak gini, mau lu apa? Gue gitu, mata gue bener-bener kayak gue nggak tahu ya, gue dapet kekuatan dari mana itu, mata gue nggak bisa kedip, gue bener-bener melototin nih, mau lu apa? Gue gituin, lu ngapain di sini?
Terus dia langsung kayak nangis, aku mau kaki anak ini, soalnya kaki anak ini kenapa lu nggak mau keluar, gue gituin kan tuh ya. Lu nggak kasihan sama anak ini, anaknya tuh sampai pucet, sumpah anak itu sampai pucet. Jadi di si setan ini adalah setan kaki buntung yang sering gue lihat di lontar-lantar di sekolah gue. Bener. Iya. Itu makhluknya cewek cowok? Cewek. Gue bilang gitu. Lu mau apa? Gue gituin kan. Gue mau kaki anak ini karena kaki anak ini mirip banget sama kaki dia. Gue nggak tahu itu alasannya kenapa si setan ini milih si anak itu. Bener-bener nggak mau keluar. Ibaratnya kayak udah mau didoain segala macam bla bla bla. Terus gue bilang, kaki lu di mana? Gue gituin, kaki lu di mana adanya? Dia ngasih tahu gue kakinya ada di belakangnya berdikari apa? Apa ya? Tahu lupa. Masjid Al-Anwar. Bukan, Al-Ajar. Gue nggak tahu. Pokoknya berdikari masuk ke gang situ. Iya, Al-Anwar. Al-Anwar ya. Ada di daerah sekitar situ. Di sekitar masjid itu. Gue tanya sama dia, kaki lu ada di mana? Dia cerita sama gue kakinya ada di situ. Dan gue mau kaki anak ini dibawa pulang. Karena kaki gue di situ nggak bisa balik. Gitu. Lanjut. Terus gue bilang dong sama dia, jangan, kasihan dong, ntar anak ini kakinya nggak bisa jalan. Sampai dia sadar, yang pas sebelum gue datang dia sadar kan, katanya sempat mau diri, jatuh, bener-bener kayak kaku, bener-bener dia nggak dikasih. Kayak lumpuh gitu ya. Sebelah doang nggak dikasih sama dia. Terus gue capek, gue bilang, terus dia sampai ngomong kayak gini, ilmu lu tuh nggak seberapa sama ilmu gue gitu, kayak ngeloncoin gue gitu. Gue nggak peduli ya, karena gue ngerasa gue nggak punya ilmu apa-apa. Ya kan, gue nggak peduli. Ya gue nggak peduli ilmu gue seberapa, yang penting lu keluar, gue gituin kan tuh ya. Gue lupa tuh berapa lama gue nanganin itu orang sampai akhirnya tuh anak bisa sadar gitu. Pokoknya apa aja deh, gue suruh ambil garam, gue suruh ambil bacain ini segala macam, sampai gue cekek tuh anak. Beneran, iya gue inget banget, gue sampai cekek tuh anak tuh, lu keluar apa enggak? Kalau nggak nih anak gue matiin, gue gituin. Ini anak gue matiin, gue gituin. Lu nggak bisa dapet kakinya. Ini anak kalau udah mati semuanya utuh, balik ke Tuhan, gue gituin kan tuh. Jangan loh, gue cuma mau kakinya dia doang. Kakinya mau gue kerja lumpuh, kakinya mau gue potong. Dia sampai ngomong kayak gitu, kakinya mau gue kerja lumpuh, kakinya mau gue potong. Anjir, kaki gue berat anjir. Sorry. Kaki gue berat beneran. Sumpah, bohong gue. Terus gue bilang, gue apa namanya? Terus dia bilang, gue mau kakinya, gue nggak intinya gue takut, dia takut anak ini gue matiin gitu. Gue keluar atau anak ini gue matiin beneran gitu. Pokoknya gue lupa sampai akhirnya tuh anak itu sadar hari itu, gue lupa gimana caranya, itu gue udah lupa banget. Sadar hari itu juga baik-baik aja, dia ada di UKS, dia minta ditemenin, atau gue tawaran itu adalah kalau nggak nih anak suruh pulang aja, gue gituin kan. Itu pas hari pertama? Iya, pas malam hari pertama itu. Ya udah, gue bilang, yaudah paling nanti kalau udah enakan pulang aja, bilang sama bapaknya, nggak usah dilanjutin, lagian juga nggak terlalu ini banget kan, cuma buat formal, gue gituin kan. Balikin aja lah anaknya, kasihan udah kayak takutnya ngapa-ngapa lagi, kita lagi yang kena gitu kan. Ya udah, gue nggak tahu nasib anak itu, gue keluar kan. Sengaja gue mikirnya dia tuh udah sadar, dan gue coba dia untuk berdiri dan gerakin kakinya, udah nggak ngerasa kaku dan udah nggak ngerasa kebas, udah kayak bisa jalan gitu. Normal. Dia sempet nangis sih, kaki aku gitu. Gue nggak tahu ini siapa, adik kelas gue, kalau lo ingat gitu ya. Gue nggak tahu siapa nama lu, cuma gue inget banget kisah yang ini nih, gue gitu. Kak, tolong kak, kaki aku bener-bener nggak bisa jalan. Oke, udah, gue keluar. Nah, dong, gue balik ke pos gue tuh, maksudnya ke pos teater. Lanjutin nih ceritanya, gue mau ngelanjutin tugas gue lah, ya tanggung jawab gue. Gue ada di pos apa ya waktu itu, drama atau apa gitu ya, gue lupa.
ada di salah satu kelas nih posnya gitu kan, di kelas ini aja nih gitu. Nah kelas ini kelas MM. Yang mana kelas MM ini paling pojok dan di sini udah gerbang sekolah dan di sini parkiran gitu kan, belakang kelas MM ini udah parkiran. Ya lu tahu dong berarti di kelas ini gue ngelihat ke sono udah parkiran. Iya. Ini dong parkiran gelap karena udah nggak ada motor, udah nggak ada, gelap gitu. Terus cuma lampu kelas doang yang nyala. Di saat pas kayak gitu adik kelas gue kena, yang anak teater ini kena nih dia tiba-tiba dia lagi drama atau lagi nyanyi, gue lupa gue di kelas apa, entah nyanyi atau drama, los habis los lo tahu dia ketarik sampai mana? Dia ketarik, raganya dia ada di situ, tapi dia ketarik sampai lantai 2. Kan gue ada di paling bawah, lantai 2 di pojok sana. Jadi jiwanya dia ada di sana, tapi raganya dia ada di deket gue. Dia lost sampai segitunya. Terus namanya Siti, gue ingat banget Siti. Sorry gue sebut namanya, I'm sorry. Gue ingat banget si Siti itu. Ya udah, gue dia di situ, dia lost kan, kayak tiba-tiba getak pingsan, terus nangis sendiri. Nah si Siti ini ternyata ada di lantai 2 deket perpustakaan, dimana di samping perpustakaan gue tuh emang menurut gue tuh horor banget. Ada gudang, kan perpustakaan ya, jadi bentuk sekolah gue letter L gitu. Ruang perpustakaan ada di sebelah sini, samping ruang BK. Di sini ada gudang, samping gudang itu tangga. Nah gudang itu kosong, isinya buku-buku dan itu gelap. Yang mana perpustakaan itu konon katanya ada orang yang bekas bunuh diri di situ. Entah itu tahun berapa. Karena kan beberapa kali sekolah gue itu berubah nama ya kan. Gitu. Entah itu tahun berapa. Nah, dan katanya ada yang bilang cerita mayatnya di situ lah, ada yang cerita gimana gitu mitosnya. Cuma gue nggak peduli. Cuma emang gue lihat di situ emang ada. Intinya di situ emang ada. Cuma untuk mayatnya di situ karena itu selalu digembok dan nggak bisa masuk, jadi gue nggak tahu menahu gitu. Sampai gue lulus sekolah, dari gue mulai masuk sampai lulus sekolah mitos itu udah ada, tapi gue kayak ya udah gitu, kayak karena kita nggak bisa masuk selain masuk ke perpustakaan, yang mana perpustakaan itu tuh sampingnya aja gitu. Ya kalau mau masuk perpustakaan gue pasti ngeliat noleh kayak gitu dulu, oh ya udah gitu doang gitu. Ya udah, kejadian aneh di sekolah itu ya gue sering gue alamin, teman-teman gue juga sering alamin. Nah yang si Siti nih, balik lagi ke Siti nih ya. Terus gue bilang sama Siti di mana? Gue tahu soalnya matanya dia tuh nggak bisa melek, dia merem terus sambil dia nangis, kak tolong gitu. Ya gue pegang tangannya, Siti di mana? Gue bilang, Siti emang lagi di mana? Aku lagi di lantai 2 kak, di sini aku nggak bisa pulang, kata dia kayak gitu. Si Siti sambil nangis, bener-bener dia merem, tapi air mata tuh keluar mulu gitu. Terus gue bilang pegang tangannya, ya udah, iya Siti di mana? Coba Siti kasih tahu gue di mana. Ya udah, gue coba fokus untuk jemput Siti ya kan, gue bilang. Ya udah Siti, gue masuk ke tempat lo, gue gituin. Lo lihat gue jemput dia. Ya udah, lu tahu film Insidious? Persis kayak gitu cara ngejemputnya. Gue masuk ke alamnya dia, gue cari Siti ada di mana, gue ngelewatin alam-alam yang kayak gitu. Gue traveling ke alam-alam kayak gitu, ngeri-ngeri sedap. Tapi gimana ya, daripada nyawa orang jadi jiwa orang jadi gila kalau nggak dijemput ya kan. Udah tau ini masih lingkungan sekolah. Gue ngebayangin sih. Gue masuk ke dalam ini, Siti lu di mana? Gue bilang kayak gitu. Iya kak, aku di sini kak. Siti lu ngeliat gue nggak? Lu ngeliat tangan gue nggak? Iya kak, aku lihat tangan kakak, tapi di samping itu tuh ada orang tinggi gede bla 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 gitu. Ya jelasin tinggi gede kak, aku nggak bisa jalan kak, kaki aku ditahan gini. Siti jalan pelan-pelan, nggak usah takut, ambil tangan gue begituin. Gue nggak bisa ngeliat Siti karena emang penuh. Yang gue lihat tuh kayak udah penuh, gelap, penuh. Sekolahan gue tetap sekolahan gue, tapi itu benar-benar gelap, penuh. Gue nggak punya senter, tapi kayak ya yang gue lihat itu ya mata gue terang aja gitu, bisa ngeliat ya jarak 1-2 meter lah gue bisa ngeliat. Cuma gue emang nggak bisa ngeliat Siti, gue cuma bisa ngeliat suaranya Siti, kayak cuma bisa dengar suaranya Siti. Terus gue sambil bilang, Siti tangannya di mana coba. Terus realitanya Siti ada di sana, gue tangannya pegangan sama gue. Temen gue megangin Siti, tangannya itu pegangan sama gue.
berdua. Gue pegangan kayak pegangan gini sama Siti lu di mana, gue gitu ya, kayak ngejemput gitu. Siti lu di mana, lu lihat tangan gue nggak? Tangan gue sampai mungkin yang temen gue lihat tuh kayak tangan gue traveling kemana-mana gitu ya. Iya kak, aku ngeliat tangan kakak gitu. Sampai akhirnya udah lewatin, beraniin. Kalau lu nggak berani, lu nggak pulang, gue gituin. Ayo buruan, kita waktunya nggak banyak Siti, gue gituin. Kita harus ngelewatin ini. Kak aku takut, dia bilang gitu. Di samping aku ada yang kayak gini, samping aku kayak gini gitu. Ada yang nggak boleh, ada yang apa sih namanya, orang tinggi gede, ada yang lidahnya keluar, ada yang tangannya gini-gini. Aku dicakar kak, aku di ini gitu. Pegang tangan gue sampai kayak pegang dong tangan gue please gitu. Pegang tangan gue please biar lo pulang gitu. Jadi nyampe nggak tangan gue? Iya kak nyampe. Ya udah pegangan belum sama tangan gue gitu kan ya. Iya kak udah pegangan, ayo kita pulang, gue gitu. Pulang, gue ngerasain banget jemput Siti tuh. Gue ngelewatin bener-bener di dalam kegelapan lantai 2. Gue nggak bawa apa-apa, gue turun ke arah, ini kan lantai 2 kan letter L yang gue bilang itu, dia ada di sini. Gue jalan lewatin kayak gini, yang mana tuh di kiri kanan tuh katanya udah ada gangguan. Gue cuma kayak ayo Siti kita pulang gitu. Gue nggak jemput Siti, pelan-pelan sampai turun ke bawahnya. Gue ngeliat apaan aja gue lihat, cuma kejadian itu udah lama ya, jadi gue kurang ingat apaan aja yang gue lihat. Intinya gue juga pun takutnya kayak Siti pulang. Gue jemput dia sampai ke ruang MM itu tadi. Akhirnya dia pas begitu gue jemput, udah Siti ayo, udah bener, ayo masuk. Kak aku nggak bisa masuk. Sampai depan pintu MM pun juga katanya dia nggak bisa masuk. Ayo Siti di dalam tuh ada lu, ada teman-teman lu, ayo gitu. Gak mau kak, ada orang kayak gini, buruan masuk. Lu ngeliat lu sendiri nggak? Lu ngeliat nggak diri lu sendiri lagi di mana? Iya kak aku lihat diri aku lagi di bangku. Iya kak aku lihat diri aku lagi apa sama kakak, sama kak ini. Karena kan emang ada 3 orang di situ kan. Nah yang lain gue suruh teman-teman gue yang ngalihin teman adik-adik kelas gue yang lain biar supaya fokus, biar nggak ada yang kayak gitu lagi gitu. Nggak kosong karena pasti dia ngeliat dong gitu kan. Temennya lagi kenapa, ayo Siti gini lihat masuk gitu. Akhirnya iya kak aku ngeliat diri aku sendiri. Begitu dia ngerasa dirinya udah masuk ke dalam dirinya sendiri, udah nggak usah pedulin kalau ada yang ngajak aku ke sini kak, gak usah lu hirauin gitu. Masuk Siti ke dalam badan lu sendiri, masuk jeder meleknya langsung kayak kak kedip Siti bangun loh, kok gitu Siti Cilu kenapa nih, ini kenapa, bangun ambil air putih, ambil ini segala macam. Ciki kayak apaan, kayak kasih makan, kayak kasih apaan, kayak gue gituin kata Siti bangun, Siti dikasih minum, dibacain doa teman gue. Siti gue sampai air tuh gue basahin ke mukanya dia sampai basah, sampai rambutnya tuh pada basah semuanya. Gue apa siram air, gue doain ayo Siti. Maksudnya even dia udah balik ke badannya pun dia masih begini, melek bener-bener nggak bisa kedip, masih nggak nyangka mungkin ya. Iya mungkin. Ya udah Siti udah sadar belum? Sampai akhirnya dia nangis dulu tuh, kak aku kenapa kak, tadi aku ngeliatin itu. Udah gak usah wiralin, gak usah. Pasti sadar dia nanya gitu. Iya kak aku kenapa kak, aku ngeliatin itu. Udah fokus gue gitu, fokus. Gue capek, gue nyari angin dulu, ya Allah banyak banget dalam hati gue ya kan, banyak banget gitu. Terus ternyata gue jalan-jalan lagi, mau nyamperin ke pos gue yang mana tuh pos asli gue tuh sebenarnya ada di bawah di tengah-tengah sini. Nah pos kenapa misah, karena dibikin 2 pos kan, yang satu posnya di MM, yang satu di tengah-tengah. Nah gue ngelewatin sini ada kelas MM kelas 11 yang mana kelasnya tuh di samping kelas gue nih, kelas AK1 sini MM kelas 11, kelas 2 kelas 11 yang AP kelas 12 dulu, dan ini MM nya. Nah gue pindah nih ke sini nih ke kelas, gue mau ke pos gue yang sebelah sini. Gue ngelewatin kelas ini, yang di sini tuh langsung temen gue pada narik anak basket kena. Tolongin Ji, anak basket kena Ji, kesurupan. Cewek sama cowok, yang satu udah lumayan sadar, balik lagi, yang satu lagi juga masih kena. Terus akhirnya yang kasihan tuh sampai diseret-seret gitu kayak yang tadinya di bawah dia dinaikin ke, kan kalau yang di tempatnya dia itu dia numpukin meja jadi satu gitu, jadi kayak panggung gitu. Iya. Nah dia tuh dinaikin ke atas terus diseret agak ke sini. Tolongin Ji, temen gue kena nih, anak adik kelas gue MM, gue lupa siapa anak MM, gue juga gak inget.
kena nih gini, kenapa? Iya nih biasa kesurupan bla 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 gitu. Gue emang lagi ngapain? Gue gitu, aduh yang sana belum selesai loh, gue gitu. Masa ada lagi sih itu, karena langsung anak basket itu 2 orang yang cowok. Ya udah gue bilang, lu udah bisa dong, bisa nggak bacain doa ini deh segala macam, yang penting jangan digampar-gampar, jangan disakitin semua segala macam, gue gitu ya. Terus gue sambil cerita-cerita sambil bantuin ngeluarin juga kan. Bayangin badan gue udah seremuk apa gitu ya kan, gue udah kayak mau bengong, nggak ada waktu untuk bengong gitu. Gue kayak aduh, baru mau balik ke sini buat bantuin yang pos ini malah begini lagi gitu. Sebenarnya gue balik ke situ mau ngabarin temen gue yang ada di pos ini aman apa enggak gitu kan. Makanya gue pengen ke pos gue yang satu lagi. Ternyata pas gue liatin itu anak basket yang kena, ditolongin kayak gini. Ya udah, anak basket lagi dah tuh gue iniin, gue lupa gimana caranya. Emang dia juga nih mas setan yang tadi gitu. Gue sempet nyelutuk kayak gitu, nih mas setan yang ini nih, yang karena banyak banget jadi kayak nyerupain gitu kan. Kayak udah anak basket keluar juga dah tuh. Pas anak basket gue nggak terlalu iyeng nih, kenapa nih dia bisa kemasukan. Intinya sih ya udah karena mungkin dia ngomongnya sompral, karena menurut gue anak basket agak terlalu free, nggak seketat sekolah-sekolah lain. Jadi kayak lo gue CS gitu, mungkin dia lagi seru-seruan di ruangan itu kena gitu. Kalau nggak salah ada banting apa gitu, sampai akhirnya mungkin nggak suka kemasukan ke 2 orang itu, yang satu cowok yang satu cewek, yang satu angkatan gue, yang satu adik kelasnya tuh. Gue inget banget tuh, udah gue keluarin tuh, gue udah tuh balik lagi ke eskul gue, ke kelas sebelahnya. Itu gue bener-bener kayak, lu ngapa digituin sama temen gue, sama kakak kelas gue juga, kakak kelas gue senior yang alumni lah, ibaratnya alumni yang mampir ke, lu ngapa? Kalau gue capek, kalau gituin, capek gue kesana kesini gue gituin. Yaudah nih siap-siap, abis ini mau malam apa gitu, kayak ada acara malam gitu, kayak Grid malam. Iya mungkin kayak malam-malam gitu nih, acara gongnya nih malam-malam nih, nanti siap-siap nih semua ekskul gitu. Udah kayak penentuan lah ya. Iya gitu. Penentuan gitu. Ya udah iya, lu jaga ya di sini, tetap standby ya. Coba lu kitarin sekolahan. Gue ya kali gue kitarin sekolahan, gue gituin, gue nggak. Satpam lu jadinya. Iya makanya, gue bilang, kak gue kalau sendiri gue udah nggak sanggup. Nah kebetulan alumni gue juga ada yang bisa. Kayak deh kak, sama lu kak, gue gituin kan tuh ya. Itu cowok cewek ada yang bisa. Nemenin lu, dampingin lu gitu ya. Kita bagi 2, jadi ada yang bisa dipecah. Gitu. Dipecah. Kesini ya kak, lu kesini. Terus kata, akhirnya kita ngumpul lagi sebelum malam itu. Ya gue udah ngeliat ya di sini ada gini. Gue minta kalian tetap fokus ya. Intinya sih kayak lu fokus, jangan kosong. Tolong dengerin senior lu gitu kan, ngasih arahan ke teman-teman gue. Ya udah. Acara berlangsung, tetap masih ada kesurupan, berkali-kali kesurupan. Terus setan yang gue persingkat juga ya, setan yang kakinya buntung juga balik lagi ke adik kelas gue yang di di PMR. Terus kejadian bener-bener ya udah kita tuh kayak kebanyakan ngabisin malam itu LDKU tuh cuma buat kesurupan. Akal gue pribadi buat kesurupan, cuma nanganin orang gitu. kesurupan masih kayak, terus masih ya udah jalanin sampai besok paginya kita pulang bebenah. Ya itu jadi trending topik lah di sekolah. Udah tau lah kalau sekolah kayak gimana, heboh ya. Heboh, wah gini. Nah dari situ juga banyak banget, habis kejadian itu udah banyak banget tuh kesurupan lainnya yang gue bilang tadi. Makanya gue sampai kelas 3 tuh sampai sering banget dipanggilin Nick gitu, karena ada yang adik kelas gue yang waktu itu di saat LDKU kesurupan, dia kesurupan lagi, makanya manggilnya gue. Karena dia tahu waktu dia kesurupan dia ngeluarin gue gitu. Disangka gue pawangnya kali ya kan. Gak ngerti. Anjing kali pawang. Sampai finalnya yang gak bisa gue lupain ini adalah ke temen gue pribadi. Ke temen teater gue namanya S, gue samarin karena gue belum minta izin sama dia juga buat nyeritain secara detail namanya. Cuma ini ceritanya doang, mungkin bisa diambil pelajaran ya gitu ya kan. Temen gue S, jadi mitosnya di sekolah gue itu ada satu kaca di dalam kamar mandi yang aneh. Maksudnya nih? Ya lu pasti kalau ngaca di situ aneh. Dan yang ngerasain nggak cuma satu anak doang,
yang anak gitu. Entah lu ngerasa gimana, setiap orang efeknya beda. Kayak ada yang ngerasa di situ kayak kok gue jadi kecil banget, padahal kacanya normal, kaca pada umumnya buat ngaca. Kok gue kayak badan gue kecil banget, kok muka gue bukan gue gitu. Ada di salah satu kamar mandi, dan itu gue taunya adalah kamar mandi di bawah. Ternyata temen gue ini kenanya di kamar mandi di atas. Jadi di tempat gue itu kamar mandinya, gue punya bang mini. Jadi pas naik, kalau habis naik ke tangga lantai 2, di sini kan perpustakaan yang gue bilang, di sini ada kaca, dan di samping kaca pas mau arah tangga itu kan ada kaca. Nah di sini pun juga ada kaca di dalam kamar mandi. Nah sampingnya ini baru bang mini gitu. Nah temen gue itu, gue lupa kenanya di kaca mana, setahu gue kaca kamar mandi, seingat gue. Emang karena gue sering ngeliat antara di dua kaca itu kan. Nah kaca di daerah situ tuh emang agak aneh. Jadi temen gue masuk, si S ini masuk ke dalam ke kamar mandi, izin ke kamar mandi sama gurunya, nyanyi di kaca itu, nyanyi sambil gimana dia nyanyi, dia masuk ke dalam kaca, jiwanya dia masuk ke dalam kaca. Katanya penghuni kaca itu suka sama suaranya dia. Benar. Iya. Dari semenjak kejadian itu tuh temen gue kayak sadar nggak sadar gitu. Namanya S. Itu semuanya yang nggak satu doang, itu si S dong. Oke. Karena dia nyanyi di depan kaca, dan ternyata ada penghuni kaca itu yang suka sama dia. Ini kisah nyata guys, orangnya juga masih ada, yang kemarin habis nikah gitu. Nah udah, dia masuk tuh ke dalam kaca itu, terus ya udah, dia kan teman teater gue juga ya, tuh cluenya ada lagi, teman teater gue. Udah nih masuk ke dalam kaca. Nah dia kayak semenjak kejadian itu kayak sadar nggak sadar, dan dia sempet nggak masuk sekolah tuh sekitar berapa bulan gitu karena kejadian itu. Nah kita sempet dong sebagai teman eskulnya, teman sekolahnya, liatin yuk keadaan teman kita yuk. Gue belum tahu tuh, gue belum tahu cerita itu sampai akhirnya gue nengokin. Cuma ceritanya kayak simpang siur gitu loh, enggak dia habis ngaca terus dia kayak kesurupan gitu, dia gini gitu kata temen gue. Jadi gue penasaran dong sama dia, udah yuk main yuk, kita jengukin, gue ikut dong. Gue ngeliat temen gue emang kayak orang lain cong, kayak orang nggak sadarkan diri, kayak orang gila. Kosong, bener kosong, pikirannya kosong. Dia sadar, maksudnya kayak dia posisinya tuh kayak ya dia kayak kita gini, cuma bener-bener isinya tuh kosong. Kayak ngomong sama dia kayak cengengesan doang, mainin rambut gitu. Terus temen bokapnya tuh sampai cerita gitu, Pak emang ini gimana, katanya apa gitu, udah berobat belum? Pasti kan kita ada pertanyaan kayak gitu. Terus kata dia, enggak, udah saya kayak sampai berobat ke kampungnya dia. Gue nggak tahu kampungnya di mana, seingat gue kampungnya dia itu Madura atau mana gitu, pokoknya orang seberang gitu. Saya udah ke sini katanya, sampai saya mau mintain inian, nggak tahu nih saya kena setan di mana, anak saya, kata dia kayak gitu. Gue bilang, duh emang awal mulanya gimana sih? Gue minta cerita dong sama temen-temen yang sama dia juga nih, waktu ke kamar mandi tuh gimana. Iya jadi dia tuh lagi nyanyi terus tiba-tiba ya udah habis nyanyi dia diem, suaranya dia nggak ada. Ya udah dia pulang, ya udah gitu, udah kayak gini aja dia pulang, yang kayak kosong gitu, kata dia kayak gitu. Ya udah, terus kayak sampai ada yang nyelutuk gini, biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh kalau emang kesurupan dari luar daerah atau setannya ke setan daerah, sempet bapaknya mungkin setan kiriman orang kali ya yang nggak suka gitu. Kalau emang nggak suka, ya misalnya harus balikin ke daerah itu lagi gitu kan. Bapaknya ada pikiran kayak gitu. Terus dia bapaknya tuh sempet kayak berobat ke daerah kampungnya juga buat ngobatin anak, cuma kayak katanya tuh ya udah efeknya masih kayak gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan sampai berapa bulan gitu ya. Emang gue kalau ngaca kayak gitu gue sampai nyariin, gue kalau kan namanya Bang Mini, gue anak accounting kan, pasti kalau ke Bang Mini gue selalu aura kamar mandinya tuh emang horor, jarang ada orang yang ke situ kali, kecuali guru accounting gue tuh.
dia mah nggak ada takut-takutnya ya kan, namanya galak banget kan, nggak ada takut-takutnya kali dia. Ya udah, gue sampai nyariin es lo di mana es gitu kan, lu bener gak sih ada di dalam kaca, kalau ada tunjukin dong muka lu di mana, kasihan orang tua lu nih. Dia sampai ya nggak tahu berapa bulan itu dia nggak masuk, dan itu udah heboh banget di sekolah gue tuh cerita itu. Bang lu di mana, gue cariin kan, kayak pulang dong kalau emang kayak gini, lu mau apa biar bisa mulangin lu gitu. Gue cariin di dalam kaca, gue cariin di setiap kaca. Gue takutnya namanya kayak gitu ya, dia misalnya masuk di kaca ini, keluar adanya tiba-tiba ada di kaca mana, ada di kaca mana, ada di kaca mana gitu. Gue sempet traveling juga ke si S ini, kayak komunikasi, lu tuh di mana sih sebenarnya, itu ada di mana, lu maunya apa gitu. Gue sampai cuma yang kosong, yang gue temuin tuh ada kosong. Gue nggak tahu, gue sampai kayak gue nggak tahu ya, kayak anak bisa selamat nggak ya, yo anak tuh bisa sadar nggak ya gitu nanti, takutnya gitu. nggak normal lagi. Takutnya nggak normal lagi, soalnya kayak mengkhawatirkan kondisinya juga gitu. Kosong kayak ya kalau udah kayak gitu kan jarang ada yang balik ya. Yang gue tahu ya kalau udah nyasar kayak gitu jarang ada yang balik gitu, entah kita kelamaan jemputnya, entah gimana, entah udah jadi apa, gue nggak tahu kan. Kayak gitu, gue sampai nyari lu di mana gitu, kasihan orang tua lu gini segala macam gitu. Terus gue cariin gak ketemu juga, berapa bulan gue sempet nyariin sama dia, sampai nanyain kabarnya mulu, itu udah gimana, udah sadar belum gitu. Bukan gue sih yang ngeluarin, bukan gue, cuma gue selalu nyariin dia juga, kayak udah masuk belum sih gitu, belum ya, ini masih sakit nih, masih sakit ini, masih sakit itu gitu kan, oh belum sembuh juga ya. Terus gue cari lagi, es pulang yuk gitu, kasihan bokapnya tuh sampai yang cerita sama anak-anak yang pas nengokin dia itu ya, tuh sampai kayak sedih banget gitu, sampai udah bapak udah sampai kesini ngobatinnya gitu loh. Ya udah gue bilang es pulang yuk gitu, kasihan. Apa gue kayak gue lupa deh kayak ngelakuin apa buat dia gitu ya, sampai ke kelasnya dia, sampai tempat duduknya mana sih gitu, pengen tahu dong tempat duduknya di mana nih, biasanya tempat duduknya di sini. Gue speak main aja, gue duduk di tempat duduknya dia. Jadi gue bilang nih tempat lu sekolah, kalau lu emang masih ada di sekolah ini, tolong ini tempat lu pulang ke rumah lu pulang ke raga lu sekolah lagi di sini gitu. Nah gue nggak tahu sampai berapa lama dia sadar, gue nggak tahu, gue nggak, kurang inget karena terlalu banyak memori ya, maksudnya kayak terlalu banyak memori setan di sekolah gue. Gokil. Gue lupa, sampai akhirnya ya udah dia masuk lagi tuh pas mau lulusan, dia udah mulai mau sadar, cuma ya pas ditanya masih kayak linglung gitu sih. Gue nggak tahu bapaknya berobat gimana, gue nggak tahu endingnya gimana. Intinya pas waktu sempat beberapa bulan itu, setelah hampir 6 bulan atau setengah tahun kali ya dia nggak sekolah, dia akhirnya masuk pas mau ujian gitu, masuk lagi, cuma ya dalam kondisi masih kayak linglung dan dengan orang yang berbeda. Kayak gue ngerasain kayak orang berbeda aja gitu. Dan sampai gue masih belum nanya sih dia kenapa-napanya, karena gue gak iyeng lagi gitu, kayak udah capek deh gitu. Gue mikirin sekolah gue juga kan, kayak gitu. Belum nanya-nanya lagi. Gue pengen sih ketemu sama dia lagi, cuma kemarin pas ketemu pas dia lagi nikah aja, jadi gue belum sempet nanya-nanya lanjutannya pas waktu itu. Lu inget gak sih kejadiannya kayak gimana tuh? Gue belum ngorek-ngorek, atau gue udah pernah ngorek-ngorek juga gue lupa gitu kan, cara gue rada-rada gitu. Ya udah, paling ya cerita gue itu dulu kali ya, Nok ya. Itu dulu kali ya. Dia sedikit merinding sih Banyak sih sebenarnya di sekolah, cuma kayak gue persingkat gitu aja kali ya. Ya masih panjang banget sih ya emang ya. Karena 3 tahun kan gue di situ ngerasain. 3 tahun jadi 30 menit. Iya. Oke nih, epic banget sih, kacau emang. Gue mau nanya nih, lu tau gak sih yang pas kesurupan masal tuh, apa sih penyebabnya bisa makhluk gitu ganggu? Lu tau gak? Itu gara-gara pecah kendi. Oh. Jadi kayak
gue nggak tahu makhluk itu kenapa nggak suka yang namanya pecah kendi. Jadi mungkin ngagetin dia atau ada ritual terlarang di situ yang berkaitan dengan kendi. Gue masih belum tahu. Intinya dia keganggu gara-gara sempat salah satu makhluk yang masuk ke dalam badannya adik kelas gue ini nyebutin karena dia nggak suka karena ada itu dia mecahin kendi. Dan rata-rata kayaknya beberapa orang yang kesurupan dia nyebutin kayak gitu. Nggak suka. Sama ini nih yang penyebabnya itu si setan kaki buntung itu, tau nggak kenapa dia bisa buntung kakinya? Oh iya, iya itu yang gue tau. Dia itu mau dimutilasi. Mutilasinya di pelbak. Enggak, maksudnya penyebabnya apa? Kok bisa dibuntungin gitu? Jadi dia mau dimutilasi. Iya, penyebabnya. Pas masa hidupnya itu mungkin dia punya masalah apa, entah dia diculik, entah mau diapa. Nah dia dimutilasi gitu sama salah satu orang, dan dia ngelakuinnya itu di pelbak. Jadi nah kakinya dia, tapi yang gue bingung, dia cerita kayak gitu kakinya dia itu ada di daerah madrasah itu. Kakinya ditaruh situ katanya. Mungkin syarat atau apa gitu ya kan dari yang ngebunuh, kayak lu biar gak lu digentayangin kakinya pisahin atau gimana, gue gak ngerti. Itu juga masih misteri sih. Intinya kalau yang gue tangkep dari ceritanya dia itu kenapa kakinya buntung, dia pengen dimutilasi, dan dimutilasinya itu di daerah deket depan sekolah gue itu, di pelbak. Daerah soalnya emang yang terkenal sih deket sekolah lu itu emang sepi banget ya. Sepi, angker. Ya, mungkin yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu Dari aja. sana orang-orang juga pada tahu lah yang dekat situ. Kayak gitu. Awalnya ini nih sama si S itu tuh. Siapa? Si S yang dia habis ngaca itu. Oh, Di posisi pas abis dia ngaca itu posisi temennya gimana sih? Tahu nggak? temennya sih shock aja sih ya, shock. Ya, lebih banyak bersyukur lah temennya, ya buntung bukan gue. Cuma ya lebih sedih lah, kayak nyalahin diri sendiri lah pastinya. Kayak kenapa Nggak, sih maksudnya kok pas dia posisi lagi ngaca langsung efeknya gimana sih? si S ini doang yang apa namanya, si Inti S bahannya ini gitu. doang yang hilang kesadaran. Temennya kan posisinya lagi kencing, mungkin dipipis. Kirain gue lagi ngaca gitu rame-rame. Enggak, jadi si temennya pipis, kalau nggak salah mereka bertiga atau berdua gitu. Yang satu pipis, yang nasi es ini yang ngaca sendiri sambil nyanyi-nyanyi, nungguin temennya mungkin gitu. Tapi Posisinya. guru-guru sih pada tahu nggak kalau dia kayak gitu? Tahu, karena kan dia masuk hampir lumayan lama ya, berbulan-bulan dia nggak masuk. Nggak masuk. Tahu kisah-kisah kayak gitu, tahu guru-guru sebagian. Tapi sekarang udah sehat kan? Sehat, orangnya udah nikah, alhamdulillah banget. Alhamdulillah bisa kembali lagi seperti biasa ya. Gue juga nggak tahu tuh, gue penasaran sih, kayak pengen ketemu tuh, pengen cerita-cerita juga tuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti video ini sampai akhir. Dan gue juga masih penasaran dari ceritanya Shinji, soalnya kan dari yang gue tahu Shinji ini kehidupannya penuh dengan misteri. Oke, untuk nanti selanjutnya kita bakal kulik lagi dari ceritanya Shinji. Terima kasih banyak. Oh iya, gue yang mau ingetin untuk teman-teman yang mempunyai cerita pendakian horor ataupun urban legend yang ingin dibawakan di channel kami, bisa langsung saja hubungi email yang tertera di bawah ini ataupun di Instagram Selatan Jakarta Channel. Oke, mungkin malam ini itu aja dari gua. Bye. Gue Inji. Gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.